Verdi Sambo selalu membawa buku hitam ke dalam ruang pengadilan. Sejumlah pihak curiga buku hitam tersebut berisi catatan penting untuk mempengaruhi pengadilan. Sambo pernah membuka buku hitamnya ketika menjelaskan jumlah perkara di internal Polri. Sebelumnya Kompolnas mengatakan ada gerakan balas budi dari sejumlah orang yang telah ditolong oleh Sambo. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Sulaiman B. Ponto. Pak Sulaiman, Pak Benny, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Malam. Baik, saya ke Pak Benny dulu. Pak Benny, Anda beberapa waktu yang lalu menyebutkan memang ada upaya untuk mencoba meringankan maupun membebaskan vonis dari Sambo, tidak hanya kemudian di tingkat pengadilan negeri, tapi mungkin juga sudah sampai di tingkat kasasi begitu ya. Gerilya gerakan bawah tanah ini sudah sampai di mana pada saat ini, Pak Benny, menurut Anda? Ya, perlu saya tegaskan dalam hal ini, menurut saya semua orang yang berhadapan dengan hukum ketika menjadi tersangka ataupun terdakwa akan selalu berusaha untuk bagaimana dia ringan hukumannya ataupun bebas. Upaya ini bisa dua jalur, secara legal dia tunjuk lawyer, bagaimana pembuktian di pengadilan, bagaimana argumentasi hukum untuk meyakinkan hakim. Tetapi ada jalur lain yang dilakukan, seperti contoh sendiri banyak kasus OTT kan, yang melibatkan aparat penegak hukum karena pemberian suap dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, adanya seorang bintang satu yang melakukan gerilya dan sebagainya, ini adalah warning karena beliau punya informasi cukup banyak dan akurat. Warning kepada seluruh jajaran yang sedang menangani agar hati-hati dan waspada. Nah, upaya ini tidak akan berhenti. Satu jurus dilakukan tidak berhasil, dia akan pakai jurus yang lain, dan itu akan terus-menerus dilakukan. Nah, sekali lagi, itulah warning yang disampaikan dalam rangka mencegah jangan ada korban baru lagi nanti dari aparat penegak hukum yang terjerat kasus hukum karena melakukan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Pak Benny, apakah gerakan ini sudah sampai di tingkat pengadilan menurut Anda? Saya tidak berani menyampaikan itu ya. Tentunya itu semua harus dengan didukung bukti, tetapi kita harus belajar dari apa yang selama ini terungkap. Kan banyak kasus yang terjadi. Nah, kita belajar dari kasus yang pernah terjadi untuk semua kemudian waspada. Oke, saya ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, dari sisi intelijen bagaimana Pak Sulaiman? Apakah mungkin gerakan-gerakan itu sebetulnya dimulai dari Verdi Sambo itu sendiri begitu? Ada kecurigaan buku hitam itu digunakan oleh Sambo untuk mungkin bisa saja mengontak orang-orang yang dekat dengan dirinya dan sebagainya. Mungkin tidak itu dilakukan, Pak Sulaiman? Saya kira kalau upaya itu Pak Benny sudah sampaikan bahwa itu ya wajar-wajar saja. Tapi yang menarik perhatian kan ketika itu dikatakan oleh Pak Mahfud bahwa itu ada seperti itu, kan itu. Karena ada atau tanpa disampaikan Pak Mahfud, gerakan itu wajar kalau ada. Ya seperti Pak Benny bilang tadi, untuk meringankan pakai lawyer, yang tidak meringankan ada 1001 jalan menuju Roma, kan itu pasti dijalankan. Yang tinggal apakah ini berhasil atau tidak, kan itu. Tapi kalau dibilang tidak ada, tidak mungkin. Itu naluri setiap orang akan melaksanakan seperti itu. Dan itu sudah Pak Mahfud bilang, itu hati-hati, ada pekerjaan itu. Kan itu. Cara untuk mempengaruhi pengadilannya itu bagaimana kira-kira, Pak Sulaiman? Oh, banyak caranya. Ya tinggal nanti kalau OTT yang baru kan ketahuan. Tapi cara itu pasti banyak. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Itu sudah pasti. Sehingga sebenarnya kalau yang lihat kita tidak usah perbincangkan bagaimana caranya. Lihat apakah ada hasil atau tidak. Dan itu aja. Oke, baik. Karena mau lihat caranya, wah, sudah terlalu banyak cara itu yang akan dilakukan. Oke, baik. Apakah memang untuk melakukan gerakan bawah tanah ini memang harus
orang yang memiliki jabatan tinggi dan kemudian pengaruh besar begitu untuk bisa mempengaruhi pengadilan? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Pak Benny. Pak Benny, untuk bisa melakukan sebuah gerakan bawah tanah ataupun memiliki pengaruh untuk bisa mengurangi ataupun meringankan begitu ya vonis dari Sambo ini, apakah memang harus orang yang memiliki jabatan yang tinggi, punya pengaruh yang besar untuk bisa mempengaruhi peradilan, Pak Benny? Kita harus belajar dari modus-modus yang selama ini terungkap. Entah itu OTT KPK, entah itu dari Kejaksaan Agung, entah itu dari Polri yang melakukan penindakan terhadap aparat penegak hukum. Di sana bisa dibaca polanya. Jadi ada yang karena kekuatan uang, ada kekuatan pengaruh, ada posisi tawar, dan sebagainya. Ini kita pelajari saja dari kasus-kasus yang selama ini sudah terjadi. Kita bisa baca di media bagaimana sih modusnya, sampai dengan ada misalkan penasihat hukum yang ditangkap dan sebagainya, ada staf yang ditangkap dan sebagainya. Ini kan kasus yang belakangan ini secara jelas bisa kita tahu polanya itu bagaimana. Nah, saya yakin cara-cara seperti itu bisa juga dilakukan, ataupun mungkin akan ada modus lain yang diciptakan. Perangkat pengadilan juga termasuk orang-orang yang memiliki hutang besar terhadap Ferdy Sambo, Pak Benny? Wah, itu saya tidak ngikuti kalau yang itu. Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, karena sekarang sudah pledoi sudah lewat ya. Sekarang kita menunggu mengenai proses replik, duplik, dan juga kemudian vonis. Apakah kemudian jadinya pengawasan perlu ditingkatkan terhadap hakim nih? Hakim yang kemungkinan punya banyak tekanan begitu untuk bisa meringankan dan membebaskan Sambo begitu? Pak Sulaiman, menurut Anda? Ya betul. Jadi semua pihak yang punya hubungan dengan persidangan ini ya perlu diamati betul-betul. Kalau perlu diisolasi. Supaya tidak ada hubungan dengan dunia luar, harus diputuskan hubungan dengan nyamuk, seperti itu kan kata berita itu. Siapapun itu, apakah dia tukang sapu, apakah dia pembersih rumah, itu semuanya tidak boleh ada hubungan, agar supaya memperkecil prasangka-prasangka buruk kan itu. Pak Sulaiman, berbicara mengenai relasi ya, Pak Ferdy diduga memiliki banyak relasi, banyak yang berhutang kepada dirinya dan bahkan mungkin itu tercatat di buku hitam yang dia bawa kemana-mana begitu. Apakah besar kemungkinan karena relasi yang begitu besar ini sehingga kemudian ada keyakinan dari Ferdy Sambo sendiri bahwa hukumannya nanti bisa diringankan begitu? Menurut Anda bagaimana? Saya kira kalau keyakinan beliau tidak meyakini itu, tapi beliau pasti akan berupaya. Sebagai manusia normal, beliau akan berupaya. Orang-orang yang dulu pernah berhubungan, orang-orang yang dulu pernah beliau bantu, itu pasti akan dihubungi. Dan orang-orang ini juga pasti akan ada, dulu saya pernah dibantu. Itu tipikal orang Indonesia kan seperti itu. Dan itu adalah hal yang wajar. Orang setingkat Pak Sambo ini kan banyak hubungan, banyak relasi, ya banyak musuhnya juga, jadi seimbang. Sehingga apa yang Pak Hakim ini bukan hanya untuk meringankan hukuman untuk Sambo, tetapi juga untuk memberatkan, karena musuhnya kan banyak, jadi berimbang itu. Itulah sebabnya Hakim ini harus diisolasi dengan hubungan-hubungan dari luar, supaya tidak ada yang mempengaruhi untuk memberatkan maupun untuk meringankan. Baik, Pak Benny, dengan gerilya bawah tanah ini, apakah ada cara untuk membongkar maupun mencegahnya begitu? Karena kewaspadaan harus semakin tinggi nih menjelang vonis begitu, kalau kata Pak Sulaiman. Ya, saya yakin yang pertama tentunya dari Komisi Yudisial juga melakukan pemantauan dalam pelaksanaan sidang ini. Karena kami dulu ketika di BNN, ketika menangani kasus bandar besar yang uangnya kuat, itu dari Komisi Yudisial turun untuk mengawal jalannya sidang.
untuk memantau bagaimana proses pembuktian di persidangan itu. Nah, kemudian kaitan dengan masalah gerilya ini, kalau tadi disinggung masalah buku hitam, kalau menurut saya isinya yang dibawa itu malah nggak begitu penting, karena berisiko kan. Kalau ditenteng kemana-mana berisiko, pasti disimpan di tempat lain, diamankan lah. Baru kalau mau digunakan itu baru diambil. Nah, dalam konteks ini saya yakin bahwa proses persidangan yang transparan ini yang disaksikan oleh masyarakat secara live itu juga akan lebih, katakanlah, memperkuat pengawasan dari publik, dan tentunya ini juga akan menjadi kehati-hatian yang ekstra dari jajaran penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas. Oke, baik. Kita berharap semoga kemudian nanti hakim ketika mengeluarkan putusan betul-betul berkeadilan. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Soleman telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.